Yohoho, Petra di sini. Dan setelah beberapa hari yang lalu kita sudah unboxing DJI Osmo Nano, kali ini gua akan kupas habis kelebihan dan kekurangan dari action cam mungil ini. Sebuah disclaimer, action cam ini gua beli secara pribadi dan seluruh konten yang ada di dalam video ini dibuat berdasarkan fakta dan uji coba yang gua lakukan dengan menggunakan seluruh fitur yang ada di dalamnya. Dan jangan lupa tekan tombol like dan subscribe biar kalian tidak ketinggalan update dari gadget-gadget menarik lainnya. Mari kita mulai! Kelebihan yang pertama datang dari ukurannya yang kecil. Mudah dibawa kemana-mana, enak juga digenggam, bisa juga dimasukkan ke dalam kantong, menggunakan konsep modular dengan magnet dan klem penjepit, di mana keduanya memiliki daya cengkram yang kuat dan kokoh sehingga tidak mudah lepas pada saat disatukan. Kelebihan yang kedua, bentuk bodi kameranya yang berupa persegi dengan sudut tumpul memungkinkannya untuk bisa diatur secara vertikal tanpa menggunakan tripod. Bodi kameranya juga dilengkapi dengan magnet yang cukup kuat yang dapat menempel ke seluruh permukaan benda-benda yang berbahan besi. Kelebihan yang ketiga, bila dibandingkan dengan kompetitor sekelasnya, action cam ini memiliki harga yang jauh lebih terjangkau. DJI Osmo Nano ini hadir dalam dua varian berdasarkan memori penyimpanannya, yakni 64GB yang dijual dengan harga 4,9 juta, yang mana varian ini semakin langka dari hari ke hari, dan 128GB yang dijual dengan harga 5,7 juta. Ya, selisih 800.000 yang menurut gua pribadi adalah selisih yang lumayan besar untuk sebuah action cam yang perbedaannya hanya pada memori penyimpanannya. Dan jangan khawatir juga jika memori internalnya penuh, karena action cam ini dapat diperluas penyimpanannya dengan menggunakan memori eksternal hingga 1 TB. Kelebihan yang keempat, DJI Osmo Nano ini telah dibekali dengan kamera bersensor 1.3 CMOS, sehingga kalau bikin video di lokasi yang minim cahaya bukan menjadi suatu masalah. Sementara bukaan lensanya pada f2.8 dengan jarak fokus mulai dari 30 cm dari objek yang direkam. Kelebihan yang kelima, dan ini banyak banget, ISO-nya hingga 25600, resolusi kamera di 35 megapiksel, bisa merekam video slow-mo 120 fps, hyperlapse, timelapse, semuanya dalam format 4K, dan sudah disematkan Electronic Image Stabilization, Rocksteady 3.0, dan Horizon Balancing di dalamnya. Dan yang terakhir, dapat bertahan di air hingga kedalaman 10 meter, tapi hanya kameranya saja dan bukan vision dock-nya. Pasti kalian pada pengen kan? Eits, tunggu dulu. Sekarang kita bahas kekurangannya. Kekurangan yang pertama, kamera ini mudah sekali panas, apalagi jika kalian melakukan perekaman video dengan format tertingginya yaitu 4K 60 fps. Sebenarnya hal ini sudah banyak sekali dikeluhkan oleh para DJI enthusiast yang telah lebih dulu mereview kamera ini. Namun hingga firmware terakhirnya terupdate, tetap tidak banyak membantu. Dan saran gua, sebaiknya kalian melakukan perekaman video hanya dalam format tertinggi 4K 25 fps dengan mengaktifkan D-Lock Mode. Kekurangan yang kedua, DJI Osmo Nano ini tidak dibekali dengan flip screen, sehingga akan ada momen di mana kalian akan kerepotan menekan tombol klem agar kameranya bisa dibolak-balikan. Repot ya? Kekurangan yang ketiga, baterainya tidak lepas pasang, sehingga bila terjadi kerusakan pada baterai, maka bodi kamera harus dibongkar untuk bisa mengganti baterai yang rusak. Dan apabila daya baterainya habis, maka satu-satunya cara hanyalah dengan melakukan pengisian daya kembali, hingga kamera dapat dioperasikan.
Agar baterainya awet, gue sarankan isilah dayanya hingga penuh baik kamera maupun vision dock-nya. Dan apabila sudah penuh, biasakan untuk melepas kamera dari vision dock-nya agar kameranya tidak menyedot daya. Kekurangan yang kelima, kamera ini tidak bisa menggunakan mic eksternal Type-C yang bukan produk DJI. Sungguh disayangkan ya, apalagi jika kalian punya mic eksternal yang kualitasnya lebih daripada DJI, yang pricey tentunya, yang sayangnya memang sama sekali tidak bisa dikoneksikan ke kamera ini. So, itu tadi kelebihan dan kekurangan dari DJI Osmo Nano ini. Kesimpulannya, menurut gua pribadi, kamera ini amat sangat dapat diandalkan untuk aktivitas vlogging ataupun sekedar foto dan short video. Kelebihan dari action cam ini gue akui sangat amat menggoda, terlebih lagi harganya yang bisa dibilang cukup terjangkau. Dan untuk mengatasi kekurangannya, bagi kalian yang sudah atau bahkan baru saja membeli action cam ini sebelum video ini dibuat, gue sarankan untuk sesegera mungkin beradaptasi dalam penggunaannya sehari-hari. Dan bagi kalian yang akan membeli action cam, sebaiknya coba kalian lirik brand lain walaupun budgetnya harus sedikit bertambah. Sekian review DJI Osmo Nano kali ini, gue Petra, peace out!